Sugeng dalu sugeng salu yang pasti keliru, selalu dalu pada ini siang hari. Sugeng siang rahayu dari timur Bengawan. Menghadapi satu suro ketika mungkin teman-teman semuanya mulai berpikir, mulai dapat isyarat bahwa nanti ke depan sesudah suro itu portal itu dibuka. Nah, pembukaan portal itu kalau menurut temannya yang ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang keberapa, ya itu pendapat. Tetapi bagi yang sendiri nggak tahu kenapa yang itu sukanya mencari, ya, karena sesuatu yang tidak logika, yang itu tidak percaya. Ya, makanya ketika kita percaya kepada Sang Maha, berarti Sang Maha itu bisa dilogika. Kalau tidak bisa dilogika, Sang Maha itu tidak bisa dilogika, lalu kenapa kita percaya? Itu yang selalu yang taruh di dalam otaknya Eyang. Ya. Pendapat Eyang menurut kedangkalan spiritual Eyang, jika yang namanya nur atau cahaya di bawah otak kanan kiri itu adalah pemberian Sang Maha, ya roh itu pemberian Sang Maha, dan raga itu pemberian orang tua dari air, dari segumpal air yang menjadi darah, segumpal darah lalu menjadi pecahlah menjadi 4 dan menjadi 1. Itulah sifat mau pancer 4, ya, yang lalu menjadi 1, menjadi kita. Nah, ketika raga ini dari orang tua, roh itu dari Sang Maha, apa milik kita itu sebenarnya apa? Milik kita pribadi itu apa? Milik kita pribadi adalah rasa atau jiwa, itu hanya milik kita, ya. Jiwa itulah milik kita pribadi. Dari dua unsur roh dan raga ini menjadi satu, maka timbullah jiwa. Perasaan itu milik kita, yang asli, benar-benar asli milik kita. Makanya yang diberi nama Paijo Til Kumandel Gendewowati itu jiwanya, rasanya. Nah, raga ini bisa hidup itu karena Bopo Angkoso. Ketika orang berpendapat Bopo Angkoso adalah langit, maka yang berbeda. Nggak tahu kenapa yang selalu berbeda. Yang berpendapat Bopo Angkoso itu adalah matahari. Ibu bumi, ya, karena terbuat dari air, ya, bukan dari yang lainnya air. Karena kita dari air dan dikandung 9 bulan oleh air, maka di dalam air, kita ini makhluk air. Ketika Eyang seperti itu, Eyang berpendapat juga ibu bumi adalah air yang memberikan kehidupan. Makanya ketika sinar matahari itu menyinari, apakah sinar matahari itu tembus ke dalam bumi, ke dalam tanah? Iya, tembus, pasti sinar itu partikel itu tembuslah, lalu bercampurlah dengan air, lalu terjadilah kehidupan. Yaitu kedangkalan spiritual ya. Mohon maaf jika pendapatnya berbeda. Ya silakan yang punya pendapat yang lain, nggak apa-apa. Ini yang buat cucu-cucunya yang saja. Nah, ketika jiwa itu adalah milikmu yang seutuhnya, makanya bersamadi untuk menyempurnakan jiwa itu supaya sejajar segaris dengan yang namanya raga yang suci dan roh yang suci. Ketika jiwanya tidak suci, terpengaruh, maka ya itu tadi, jadilah tidak suci.
Pikiran adalah ide, seperti yang katakan dalam video-video yang kita punya ide mau merokok. Nah ini idenya rokok, tapi ceritanya berkembang itu perasaan yang mengembangkannya. Ya, ketika nggak punya rokok, minta atau beli atau bagaimana, ini perasaan. Maka perasaan ini yang berkembang menjadi cerita. Nah cerita ini bisa bermutasi, bisa dibikin-bikin terus bermutasi sampai panjang sekali ceritanya. Ketika cerita itu tidak tepat kamu buat, berdrama, berandai-andai dan sebagainya, maka rusaklah tatanan roh sama ragamu. Ini soal tatanan. Tetapi ketika engkau fokus dan dengan perasaan yang fokus yang satu, maka ceritanya ya flat aja. Nah, makanya ketika kita ditakdirkan untuk menjadi pelapuk, yaitu menjadi pelapuk supaya bumi ini lapuk, ya siapakah pelapukan bumi? Ya kita. Karena hanya kita yang mampu merusak, hanya kita yang mampu membuat kerusakan untuk alam semesta ini. Yang lainnya itu kerusakannya kecil. Apa yang dibuat hewan? Kerusakannya nggak ada. Hewan cuma makan tumbuhan, ketika itu rusak kan tumbuh lagi. Kalau manusia mau makan aja udah merusak semuanya, mau bikin motor aja udah merusak semuanya, yang ngambil besinya, yang ngambil dan sebagainya. Maka terjadilah kerusakan yang luar biasa. Mau bikin rumah aja sudah bikin kerusakan, harus menebang pohon, harus membebaskan lahan, ya semuanya. Belum pintunya dari kayu. Kalau pintunya dari kayu, dari aluminium, apa yang diperbuat? Ngambil aluminium, nah, dan sebagainya. Untuk perhiasan emas, apa yang dilakukan? Harus ngambil emas dan sebagainya. Ya, itulah yang nanti berkaitan dengan satu suro. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Leluhur kita sudah mengajarkan bagaimana kebijaksanaan secukupnya. Kayaknya bukanlah gaya leluhur kita jika kita itu berlebihan. Kita selalu dibimbing untuk secukupnya. Nah, secukupnya saja. Nah, entahlah, jika orang berpendapat satu suro adalah pembukaan portal, di mana portal itu dibuka dan terjadinya banyak tragedi alam semesta, ya itulah berarti pelapukannya semakin dekat. Ya. Karena jika kita melihat video yang posting di komen itu, pelapukan time lapse cat, kematian kucing, maka kucing itu mati, ya itu tadi tubuhnya berubah menjadi lalat ulat yang ada di dalam tubuh. Lalu ulat itu mulailah bertelur dan menjadi lalat dan terbang pergi entah kemana. Lalu tubuhnya mencair, ya mencair tubuhnya, lalu lalat. Nah kita juga dilapukkan oleh lalat, sama tubuhnya keluar belatung, ya belatung lalu jadi lalat dan terbang entah kemana. Tetapi bagi alam semesta ini, siapakah pelapuknya? Harus pelapuk yang mempunyai logika pikiran yang luar biasa sehingga bisa melapukkan alam semesta ini. Karena ketika itu hanya belatung nggak akan kuat melapukkan. Makanya kita ada untuk melapukkan yang namanya alam semesta ini. Nah, Nur Cahyo itu suci, maka akan kembali kepada Sang Maha itu suci, karena ini pemberian. Raga ini juga akan lapuk seiring itu dari air, ya lapuklah. Tapi perasaan ini tidak akan pernah lapuk karena ini milik kita sendiri. Nah ini hilangnya kemana? Sebenarnya ini masalah
rasa. Nah, samadhi itu mengolah rasa. Ketika rasa itu diolah dengan baik, maka raga akan kembali suci dan nur cahaya juga suci, tidak terpengaruh. Jadi itulah gunanya kenapa bersamadhi mengolah rasa. Kenapa leluhur kita selalu mengajarkan budi pekerti yang baik, tata krama yang baik, welas asih yang tinggi, supaya tiga menjadi satu. Ketika tiga menjadi satu adalah nur cahyo, jiwa, dan raga itu menjadi satu. Jika itu tritunggal atau satu yang suci, maka pelapukan tidak akan secepat ini. Pelapukan akan lama karena memang alam semesta berkaitan dengan isi-isinya. Ketika isinya berulah, ketika isinya serakah, maka juga akan terjadilah kerusakan pelapukan yang cepat terjadi. Nah, begitulah menurut kedangkalan spiritual Eyang. Jadi untuk apa kita ini ada? Untuk apa kita ini hidup? Ya tergantung jawabannya, tergantung engkau sendiri, cucu-cucunya Eyang. Jika engkau hanya ingin bekerja, makan, lalu mati, ya itulah hidup. Nah, jika kita ini sebagai pelapuk, bisa saja, karena yang bisa menghancurkan alam semesta ini hanya kita. Lalu nanti diperbaiki lagi oleh siapa? Ya oleh pemelihara dan oleh pencipta. Karena pemelihara, pencipta, serta perusak adalah diri kita sendiri. Tiga itu adalah kita sendiri yang mampu menciptakannya lagi, yang mampu merusak dan mampu memelihara. Ya, sesaji ya sebagai simbol bahasa kepada alam. Nah, monggo, kalau Eyang memang selalu suka menggunakan nalar akal pikiran yang sehat dan logika, ketika itu tidak nyata, maka Eyang tidak akan semudah itu untuk menangkapnya. Eyang hanya percaya kepada sesuatu yang nyata, yang bisa dibuktikan bahwa itu benar-benar nyata adanya. Ketika itu nyata, ya tentu saja. Percaya nggak yang sama yang gaib? Yang percaya sekali, karena jiwa Jawa itu jiwa yang gaib, jiwa yang bisa sampai ke sana ketika itu murni. Tetapi ketika itu murni, ketika itu sudah dipengaruhi oleh faham-faham yang terjadi di luar sana, maka jiwa Jawanya sudah tidak ada. Makanya kita harus menjaga yang namanya jiwa, karena jiwa itu asli milik kita, asli milik kita. Ya, kalau roh itu dari Sang Maha, raga dari orang tua, tapi jiwa itu adalah hasil buah dari dua menjadi satu, yaitu jiwa. Ya, Sang Kesatrio selalu ngolah rasa, selalu bersamadhi. Sang Kinasih selalu bersamadhi. Dengan samadhi akan menciptakan kecerdasan spiritual dan jiwa Jawa, jiwa yang mencari itu sendiri. Ya, soal pendapat yang lapis ketujuh, ketika itu lapis pertama diciptakan lalu dihancurkan oleh kita sendiri, diciptakan lagi kedua, dihancurkan ketiga, dihancurkan keempat. Ya, bukti-buktinya kenapa ada teknologi yang zaman dulu itu, tetapi kita tidak bisa tahu ini teknologi apa sih. Ya zamannya dulu itu mungkin teknologi yang luar biasa bagi mereka di kehidupan langit lapis ke-6 waktu itu. Ya, tetapi sekarang kita berada dalam 7, lapis ke-7. Ya, coba saja besok menulis surat di tatahan emas. Ya, bagi yang punya uang ini, emas itu dilukislah
ditulisilah dengan huruf-huruf yang sekarang, lalu dipendam, taruh dalam guci, dipendam. Ketika nanti semuanya hancur, ketika itu ditemukan, maka yang kedelapan akan menemukan tulisanmu apa sejatinya dan apalah itu kehidupan. Pesan, message on the bottle, message in the bottle. Ya, kalau message in the bottle dilempar ke lautan, dia akan sampai entah kemana. Ya, tetapi kaca dan tulisan kertas itu akan hancur. Tapi ketika itu emas ditatah, ditulis, nggak akan rusak, nggak akan berkarat, akan tahan lama. Dan itu akan ditemukan nanti generasi ke-8. Sepertinya seperti itu pendapat yang, mohon maaf jika pendapat yang salah. Ini hanya sebuah pendapat dari kedangkalan spiritual. Jika ada salah jangan dipercaya, karena sesuatu itu jangan mudah percaya. Ya, kita dikasih otak, dikasih nalar, kalau hanya mengikuti seseorang, wah aku percaya dengan ini percuma. Harus dicari dengan jiwa Jawa yang mencari. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga di malam 1 Suro itu nanti portal yang dikumandangkan oleh orang-orang bahwa akan terjadi ini dan itu, ya paling tidak akan terjadi. Tetapi kerusakan pribadilah yang akan terjadi, kerusakan pribadi. Sebelum kita mampu melapukkan alam semesta, kita akan lapuk sendiri. Terutama mungkin yang merasakan energi negatif bagi orang-orang yang jahat. Ini semua nanti energi yang jahat itu, energi kemunafikan, energi apapun itu akan rusak, akan runtuh. Karena alam saat ini tidak ingin lapuk. Tetapi siapakah yang dilapukkan oleh alam? Yaitu orang-orang yang serakah menurut kedangkalan spiritual yang. Makanya jangan mudah memanikan, menduitkan apa yang kita buat seperti ini, karena itu berbahaya. Ketika kita mudah menduitkan dari ini, maka akan cepat sakit. Percaya tidak percaya, boleh dibuktikan. Kenapa? Karena itu energi negatif, energi keserakahan. Nah, makanya yang tidak memonetkan ini, ketakutan Eyang memonetkan ini adalah mendapatkan sesuatu mudah dari menjual kata-kata dan menghasilkan kata-kata dan akhirnya hanya berkata-kata. Ya, itu rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.